Dengan lapangan kerja. Dalam ayat ini lapangan kerjanya apa? Taman Eden. Taman Eden kan? Taman Eden. Karyawannya siapa di Taman Eden? Manusia. Yang merekrut siapa? Allah. Yang menempatkan? Allah. Nah, pantesan dia sukses. Pantesan dia sukses. Karena lapangan pekerjaan itu Allah yang sediakan, Allah yang merekrut dia dan menempatkan dia dan memberikan otoritas. Nah sekarang kalau ada anak Tuhan itu gagal, mungkinkah dia di taman yang salah? Bukan tempat yang Tuhan mau dia ada di situ. Bisnis gagal, apakah bisnis itu datang dari Allah? Abraham mewarisi tanah yang kering, tapi itu berubah menjadi tanah perjanjian. Lot memilih tanah yang banyak air, berubah menjadi karena apa? Yang Abraham punya pilihan dari Tuhan, yang Lot punya pilihannya sendiri. Hei, pria-pria, kita harus bekerja, punya penghasilan melalui bisnis. Bisnis itu harus dari Tuhan. Hasil doa, meskipun kelihatannya kecil awalnya, kalau itu dari Tuhan, itu benih. Apa bedanya benih dan kerikil? Benih kan kecil, kerikil juga kecil, sama-sama kecil. Bedanya apa? Iya, benih itu kalau dirawat jadi gede. Kerikil disirami tetap kerikil. Nah kalau bisnismu kerikil, bukan benih dari Allah, mau ditekuni juga percuma. Mazmur 127 ayat 2, percuma pagi-pagi sampai malam jungkir balik, kepala jadi kaki jadi kepala, bukan benih dari Tuhan, percuma. Kalau itu benih dari Tuhan, Tuhan sudah menjatah berkatnya selagi dia masih tidur. Bangun tidur ngapain? Iya, kirain langsung ngebut. Nah orang lain bilang time is money pak. Time is money pak, gak usah doa-doa lah, segera kejar order gitu loh. Tapi anak Tuhan kan beda. Berkatnya bukan karena dia lari mengejar, berkatnya udah disiapin. Jadi apa taman Edenmu itu? Ini kan perlu untuk kita renungkan di hadirat Allah Tuhan. Terima kasih untuk warung kecil ini, terima kasih untuk gerobak mie ayam ini, terima kasih untuk perusahaan ini Tuhan, terima kasih untuk jabatanku Tuhan, terima kasih inilah taman Eden yang Tuhan sediakan untukku. Pertanyaan berikutnya, mana duluan? Taman Eden duluan dibikin atau Adam dulu dibikin? Adam. Ya udah. Jadi kalau anak-anak sekarang masih kuliah, pompa iman mereka, Tuhan sudah menyiapkan taman Eden bagi. Sebagaimana Tuhan menyiapkan taman Eden dulu untuk Adam, agar ketika Adam ada, taman itu sudah siap untuk menghidupi Adam. Pompa semangat ini kepada anak-anakmu yang suka bisnis, bilang bahwa dalam doa cita-citamu, percaya Tuhan sudah menyiapkan satu taman bisnis untuk keluar. Yang merindu pelayanan juga sama, percaya ada taman pelayanan yang Tuhan sudah siapkan. Sebelum engkau dilahirkan itu sudah ada. Yang repot dan susah itu menemukan taman itu. Nah pertanyaannya bukan Adam cari-cari Adam, Tuhan mengambil Adam, ditaruh di Eden. Jadi yang menjodohkan itu Tuhan. Makanya cari kerja itu doa, mau pindah kerja doa, buka usaha doa, biar Tuhan yang menjodoh. Sampai di sini oke, para pria. Jadi sekarang kita mengerti kan? Kalau ada pria Pantai Kosta, pelprit sekalipun mengalami persoalan, bukan Allah berubah, bukan janjinya berubah, tapi mungkin ada ketidakcocok antara kita dengan dia. Ya sudah, nggak usah terlalu menyesal, segera cari persoalannya di mana. Sampai sini oke? Ya, tambah sedikit ayat lagi. Nah, untuk menghadapi masalah yang sulit dan sukar, caranya bagaimana? Sebab sekarang ini banyak buku bisa kita baca, banyak seminar bisa kita ikuti, banyak motivator bisa kita dengarkan. Tetapi seperti yang kita pahami sebagai anak-anak Tuhan, mari kita lebih dahulu mendengarkan Allah. Ya, sebelum kita sibuk dengan banyak motivator, dengan biografi tokoh-tokoh sukses dan terkenal, ya kan? Mari kita lebih dahulu melihat petunjuk Allah dalam Alkitab. Ya, Filipi 4:13. Wah, makin hot ya ini suasananya ya.
Seingat saya memang Bukit Pelangi yang memang panas begini. Makanya ketika dikasih ke Bukit Pelangi yang saya ingat langsung panas dia gitu ya. Panas tuh nanti ya. Filipi 4:13 23 Segala perkara sorry kurang jelas apa? Segala perkara Kurang jelas apa? Segala perkara. Nah, kalau ada kata segala itu apa? Ya kan? Wah. Jadi tidak ada yang tidak dijamin oleh ayat ini. Oke, ulang. Segala perkara dapat kutanggung. Wow. Dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Persoalannya kan di situ. Ayat ini tidak berhenti di segala perkara dapat kutanggung. Sebab itu hanya akibat. Penyebabnya ada di kalimat berikutnya, di dalam Dia. Nah, di dalam Dia juga ada yang kita dapatkan, kekuatan. Nah, pertanyaannya begini, apakah kita di dalam Dia hari-hari ini? Ya, kita rajin ibadah, kita ada saat teduh, kita berdoa. Pertanyaan berikutnya, dapat kekuatan enggak? Mungkin nggak ada orang ke gereja nggak dapat kekuatan. Datang sama pulang sama. Datang kecewa pulang kecewa, datang lemah pulang lemah, datang sakit pulang sakit, datang bingung pulang bingung. Mungkin karena dia hanya ke gereja, tidak ketemu Tuhan. Jadi kalau hari Minggu atau hari Jumat ditanya orang mau kemana Pak? Mau? Ya kalau mau ke gereja ya pulang kosong kan? Ya kan? Tapi kalau kita bilang mau cari Tuhan, orang-orang di luar Tuhan bingung, ya kan? Ya kita bilang mau ke gereja, tapi hati kita mengatakan saya mau cari Tuhan. Sebab begitu kita tidak ketemu Tuhan, keadaan kita tetap sama. Dibalik, setiap orang yang berjumpa Tuhan, keadaannya tidak sama. Bisa nggak ketemu Tuhan di angkot? Bisa. Nah ini namanya iman Kristen sejati itu begitu. Bukan yang penting ke gerejanya, yang penting ketemu Tuhan. Tapi kalau Tuhan mengundang kita untuk ke gereja, Tuhan ada di gereja, mau khotbah melalui hamba Tuhan, datanglah ke gereja. Yang jadi rumusnya begitu, segala perkara ini jaminan Tuhan. Nah kalau sekarang ini ada perkara yang terlalu sulit dan sukar untuk kita para pria, padahal Alkitab mengatakan segala perkara, persoalannya bukan pada segala perkara. Persoalannya ada pada kekuatan. Apakah kita sudah terima kekuatan dari Tuhan? Belum. Suatu hari saya diberikan proyek oleh atasan saya. Proyek itu saya tidak mengerti ilmunya. Karena gini, saya kuliah kan teknik mesin. Proyek itu memerlukan pemahaman IT. Nah selama saya kuliah di tahun 85 itu, saya nggak pernah pegang komputer. Pertama nggak punya. Yang kedua, komputer waktu itu belum populer. Jadi nggak kayak sekarang dikit-dikit komputer. Waktu itu mah tahun 85 komputer itu hanya di laboratorium. Kan seperti itu. Nah, waktu kerja di Astra saya diberi proyek yang memerlukan pemahaman IT. Saya tanya kepada atasan saya, Pak, Bapak kan tahu saya nggak punya ilmu IT. Terus atasan bilang, yang lain juga nggak punya. Nah, kalau sama-sama nggak punya, kenapa saya yang disuruh, Pak? Kan gitu. Gimana jawaban bos? Karena saya percaya kamu pasti bisa. Ini kan susah nolaknya kan, kalau sudah begitu. Ya akhirnya saya bilang, oke Pak, habis itu pusing sendiri kan. Karena memang nggak punya ilmunya. Jadi saya nggak punya kekuatan untuk menyelesaikan proyek itu. Nah sebagai pria Kristen apa yang dilakukan kalau udah bingung gitu? Salah, doa dulu. Saya berlutut ya kan, di kamar, doa singkat, Bapak saya bingung. Berikan saya petunjuk. Tuhan kasih petunjuk simpel banget, pergi ke Gramedia, beli buku tentang hal itu yang bahasa Indonesia. Kan bisa saya kerjakan itu petunjuk itu. Saya pergilah ke Gramedia, saya belilah buku itu. Waktu itu uang lama habis 200.000, menurut saya banyak untuk gaji saya yang waktu segitu. Tuhan mosok saya subsidi kantor sih Tuhan? Kan harusnya kantor yang beli buku buat saya. Tetapi dalam hati kecil berkata, kalau kamu pinter kan buat kamu sendiri. Oh iya juga ya. Jadi saya rela ikhlas beli buku 200.000. Saya pelajari dan saya kepikiran langkah pertama doang. Ujungnya kagak tahu, gelap. Jangankan ujung, langkah kedua pun masih gelap. Tapi karena petunjuk Tuhan sampai di langkah pertama, itu yang saya kerjakan. Langkah pertama saya kerjakan, di ujung kepikiran langkah kedua, di ujung kepikiran langkah ketiga. Singkat cerita, proyek itu selesai melebihi target. Bahkan saya dipromosikan gara-gara sukses. Pertanyaan saya adalah, menurut Anda, apa resep kesuksesan saya?
Wow. Kekuatan yang dari Tuhan. Dia tidak memberikannya sekaligus, langkah demi langkah. Nah, seringkali kita terlalu panik ketika ujungnya gelap. Tuhan hanya memberikan center kita di langkah pertama. Ya udah, kalau dikasihnya segitu ya segitu. Percaya nanti di ujung itu akan ada center lagi. Oh, kali ini belok sini, kali ini belok situ, nyampe juga. Wow, itulah cara Tuhan menuntun Abraham.